Ini masih bisa sembuh nggak ya? Masih bisa main bola nggak nih ya? Di mana-mana yang paling ditakutin oleh pemain sepak bola itu cedera lutut. Halo sahabat Cento, nama saya M. Rahmat. Saya dari klub Bali United, asal saya dari Makassar. Posisi saya di sepak bola itu sebagai winger. Bisa sayap kiri atau sayap kanan juga bisa. Kenapa saya mungkin jadi pemain sepak bola itu? Karena dari ini rumah saya kan, rumah saya di kampung ya kan. Rumah saya di kampung ini, di depan rumah saya itu langsung lapangan sepak bola. Kadang kalau saya main bola itu, bolanya bisa, kalau saya syuting bola ini, tendang bola ini, bolanya bisa langsung masuk ke rumah. Karena letak rumah saya pas di belakang gawang gitu kan. Terus habis lulus SMA, ada ajang pencarian bakat di dulu, sekarang MNC TV, dulu masih TPI. TPI dulu, 2007. Namanya My Team Indonesia. Jadi dia seleksi pemain di 6 kota, termasuk Makassar salah satunya. Ada sekalian ada seribuan 2000-an orang yang seleksi audisi, hanya per kotanya itu cuma 10 orang yang diambil. Nah, saya lolos sampai di situ, sampai Jakarta lolos, sampai masuk di tim 23 timnya, lawan My Team dari Malaysia, terus lawan timnas Indonesia 23 pada tahun itu. Pulang dari sana, saya seleksi PSM U21, PSM Makassar Junior. 2008 saya masuk. 2009-nya saya masuk PSM Makassar Senior, sampai 10 tahun kemudian saya pindah ke Bali United. Jadi saya di PSM Makassar dari 2009 sampai 2019. Nah, jadi 10 tahun saya di PSM Makassar, 2020 kemarin, sampai sekarang saya di Bali United. Saya juga nggak tahu sih siapa yang paling pertama, kalau nggak salah sih yang paling pertama ngasih julukan itu Mas Rendra kalau nggak salah, yang komentator itu kan. Ya saya rasa sih, maksudnya masih banyak pemain yang lebih cepat daripada saya di Indonesia ini. Ya mungkin pada saat itu, mungkin pas dia ngeliat saya mungkin larinya kenceng, jadi refleks dia ngomong the flash sampai ke bawah sampai sekarang. Pernah. Jadi pada saat itu saya mendapat cedera meniskus, lutut meniskus. Itu di tahun 2012. Jadi AFF 2012 nih di Malaysia nih, saya kan ikut nih timnas nih, AFF nih. Pas pulang dari sana, latihan di klub PSM Makassar, akhir tahun kena di situ. Itu apa ya, kayak saya menganggapnya, aduh, masih bisa main bola nggak nih ya? Perasaannya sedih sekali. Ini masih bisa sembuh nggak ya? Iya, karena kan di mana-mana yang paling ditakutin oleh pemain sepak bola itu cedera lutut. Banyak pemain-pemain bagus berkualitas, ketika dia kena cedera itu karirnya selesai. Saya punya keyakinan bahwasanya setiap sakit, setiap cedera, insya Allah akan sembuh pada waktunya. Artinya saya tetap berjuang, saya tetap berikhtiar. Saya yakin bahwasanya kalau kita sungguh-sungguh ingin sembuh, insya Allah akan sembuh. Tapi ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan saya kesempatan bermain sepak bola sampai sekarang. Bang Haji Ismet Sofyan, dia memang senior tapi pengalamannya itu loh, pengalamannya yang buat apa ya, kayak tahu aja cara menghentikan, ya betul. Jadi agak susah dilewatin juga sih. Wibawanya juga. Ya, kita memang di lapangan memang lawan, tapi di satu sisi juga saya respect, saya hormat sama dia. Dia senior, saya hormat sama beliau seperti saya hormatnya sama Mas BP, sama semua legenda di Indonesia gitu loh. Ya, yang pertama, yang jelas kekompakan sama kerjasamanya sih. Nah, yang paling ini sih ya, kita percaya sama pelatih, taktik yang diterapkan itu insya Allah akan membuat tim lebih baik gitu loh.
Ya kita tahu ya, pelatih lebih tahu. Pelatih akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan di lapangan. Kita pemain cuma artinya menerapkan dan cuma berimprovisasi di lapangan, tapi taktik dan strateginya itu semua dari pelatih. Satu hal yang bisa saya katakan, tidak ada yang instan di sepak bola itu. Apalagi sepak bola tidak ada yang instan, harus berproses dan harus kerja keras. Karena apa ya? Mungkin banyak yang bermimpi sekarang menjadi pemain sepak bola karena melihat di sosmed, wah pemain sepak bola itu bisa kayak banyak penggemarnya, bisa terkenal, tapi dia tidak tahu proses yang dia lalui sebelumnya itu seperti apa gitu. Ya, yang bisa saya sampaikan bahwasanya kalau memang betul-betul mau jadi pemain profesional, harus betul-betul kerja keras dari usianya yang sekarang, harus betul-betul giat berlatih, pantang menyerah, karena memang kedepannya itu tidak gampang, serius tidak gampang, apalagi masih di level usia dini, usia muda, usia remaja, tidak gampang sekali. Kalau misalnya udah kayak kita ini yang kayak udah senior begitu kan, sudah punya nama, mungkin kita sudah terbiasa, jadi akan lebih mudah menurut kita. Tapi perjuangan itu sebenarnya masih di usia mudanya itu perjuangannya. Kalau kita menyerah di situ semua selesai. Harus semangat, pantang menyerah, kerja keras, dan mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat. Kalau mentalnya setengah-setengah, akan mungkin menyerah di tengah jalan kalau jadi pemain sepak bola. Pressure-nya tinggi di sepak bola. Harus yang pertama fisiknya. Semua diserang kalau pemain sepak bola, fisik sama mentalnya semua diserang. Suka sawi juga nggak sih? Ini baru nyoba kayak ini. Waduh, serius cobain. Kalau mau pakai brand lokal kayak Ordusan yang lain dikasih. Enak ya? Gak rasa kayak gitu. Ya betul, karena rasa Danish cheese itu rasa terbaru dan sudah benar-benar disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Rasanya enak ya? Mantap. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Gento Indonesia.